Oke, hari ini kita nggak ada materi baru ya teman-teman ya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan. Sebelum UTS materi kita hanya sampai KBS. Tapi KBS itu tidak bisa hanya dengan diberi sebuah penjelasan dan satu contoh kasus. Jadi teman-teman harus banyak berlatih. Nah, kita sudah mencoba berlatih di 2 kasus kemarin ya. Yang pertama adalah HMO kasus, pelayanan HMO. Yang kedua kecanduan game. Nah, tapi kayaknya teman-teman itu banyak yang belum bisa move on nih. Jadi dari beberapa teman-teman yang mengumpulkan tugas untuk yang kecanduan game, itu banyak yang dihubungkan sama HMO gitu ya. Atasnya masih HMO, masih pelayanan, di bawahnya ditambah kecanduan game, masih banyak yang kayak gitu itu ya. Padahal itu kan 2 kasus yang berbeda gitu. Nah, ini kita lakukan nanti untuk persiapan UTS ya teman-teman. Jadi nanti pada waktu UTS, teman-teman saya minta untuk melakukan analisa sendiri dari awal, start menganalisa, menentukan sendiri masalahnya seperti apa, menentukan sendiri apa ini namanya, isolasi masalahnya seluas apa gitu ya. Kemudian menentukan variabel dan juga nilai variabelnya sendiri itu akan mulai kita lakukan mulai di minggu ini ya. Jadi kita akan membahas tentang kecanduan game dulu gitu ya, contoh kecanduan game. Setelah itu baru kita akan masuk ke contoh kasus yang selanjutnya, yaitu nanti teman-teman sendiri yang harus eksplor ya, teman-teman sendiri yang harus mengeksplor, mencari sendiri masalah di sekitar teman-teman, diusahakan yang paling dekat dengan teman-teman itu akan jauh lebih baik masalahnya. Jadi jangan mencari permasalahan yang terlalu jauh dengan kita gitu ya, itu akan cukup sulit nanti ya. Oke, sudah ada 10 orang yang mengumpulkan latihan untuk kecanduan game. Ada 10 ya, ada 10 orang. Saya akan, pas ketambahan jadi 13. Tadi barusan jam 1:07 ya, 10, sekarang 13. Tak cek lagi wes. Siapa yang nambah lagi? Oke. Jadi yang teman-teman harus tahu, kalau misalnya kita mengerjakan latihan tentang sistem pakar, sebenarnya yang kita lihat itu bukan jawabannya pasti benar atau tidak, tetapi apakah analisa teman-teman terhadap masalah itu benar atau tidak, gitu ya. Cara berpikir, cara menganalisanya itu yang akan kita lihat. Hasil akhirnya, jawabannya bisa jadi berbeda-beda antara satu teman dengan teman yang lainnya, itu ya, seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi masalahnya sama nih, misalnya sama-sama kecanduan game, gitu ya. Terus kemudian ada 3 orang yang mengerjakan, bisa jadi hasilnya berbeda dan itu bisa dikatakan betul semua. Itu sangat mungkin. Kenapa? Karena semuanya sangat tergantung dari kita menganalisa, gitu ya. Nah, ketepatan kita dalam menganalisa itu juga sangat tergantung dari pengalaman kita, dari pengetahuan yang kita miliki, kemudian dari sumber informasi atau mungkin pakar yang menyediakan informasi tersebut. Itu akan sangat mempengaruhi. Sekarang kita coba lihat salah satu. Mas Julius, ada ya Mas Julius? Ada, Bu. Oke, Mas Julius bisa di-share screen tugas latihan tentang kecanduan game yang punya Mas Julius yang dikumpulkan tadi? Baik, Bu, sebentar. Kelemahannya Android Cam di laptop panas, Bu. Iya, ya memang gitu ya. Bukan hanya Android dipakai untuk webcam ya. Android dipakai main game juga panas ya. Dipakai ngapain juga panas. Ya, kelemahannya memang seperti itu.
Bu, izin ke toilet, Bu. Oke, silakan. Ini ya, Bu. Ini tugasnya Mas Julius. Coba Mas dijelaskan sedikit aja dari sudut pandang Mas Julius dari apa yang sudah dikerjakan. Baik, Silakan. Bu. Untuk isolasi area permasalahan, kita batasi dulu untuk kasus yang kecanduan bermain game. Jadi nanti untuk outputnya akan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kecanduan ringan, kecanduan sedang, dan kecanduan berat. Lalu kita tentukan target keputusannya. Itu dari input yang diberikan oleh user. Jadi nanti kita misalkan untuk pertanyaan pertama sering ke warnet, nanti jawabannya ya atau tidak, terus begitupun untuk pertanyaan yang lainnya. Setelah itu nanti dari beberapa pertanyaan akan dikelompokkan ke dalam sebuah sub kesimpulan, dan sub kesimpulan itu nanti juga akan dikumpulkan lagi menjadi output yang ingin ditemukan. Setelah itu kita membuat dependensi diagram seperti gambar di sini. Setelah itu kita buat tabel keputusan untuk yang set pertama dari yang kumpulan set 2 sampai set 5 ini seperti sub kesimpulan seperti ini, sering mengakses game lewat internet ya atau tidak. Ini saya buat hasilnya itu cuma 2 jenis, Bu. Jadi biar nggak terlalu panjang juga di labelnya. Setelah itu kita masukkan ke dalam tabel karena jumlahnya adalah 5 jenis inputan dan setiap inputannya itu 2, seperti 2 pangkat 5 sama dengan 32 baris. Setelah itu kita masukkan dan hasilnya seperti ini. Ini saya memakai rumus jika dia kecanduannya ringan. Jika dia semuanya ya, maka itu kecanduan berat. Sedangkan kalau yang G5 ini tadi, seperti ini terputus dari kehidupan sosial ini, dia tidak, maka dia masih termasuk dalam golongan sedang. Begitupun kalau yang G4 ini, karena di syaratnya untuk yang kecanduan berat adalah J5 dan G4 itu harus ya. Jadi jika salah satu tidak, maka dia masih termasuk yang tingkat sedang. Setelah itu saya buat juga yang untuk yang sedang juga begitu. Jika salah satu antara G2 atau G3 itu nilainya tidak, maka dia termasuk ringan. Sedangkan apabila dia tidak sama sekali, ini saya kategorikan untuk yang ringan, bukan yang normal. Setelah itu kita reduksi tabelnya menjadi ini. Jika semuanya ya, berarti dia berat. Ya di sini yang dalam kategori berat ini berarti dia juga termasuk yang kategori ringan, yang berat, yang sedang juga yang berat itu sendiri. Sedangkan jika yang G4 atau G5 salah satunya pun tidak, maka dia termasuk yang sedang. Begitupun yang G2 dan G3. Setelah itu kita tarik kesimpulan untuk yang rule pertama, jika semuanya ya, G1 ya, G2 ya, G3 ya, G4 ya, G5 ya, maka tingkat kecanduan adalah berat. Untuk yang rule kedua, jika G1 ya, G2 ya, G3 ya, dan G4 atau G5 itu tidak, maka tingkat kecanduan adalah sedang. Sedangkan jika untuk yang G1-nya ya, dan G2 atau G3-nya tidak, maka tingkat kecanduannya ringan. Jadi untuk yang G2 atau G3-nya ini jika salah satunya tidak, maka yang G4 dan G5 ini sudah
pastikan itu dia tidak, karena dia termasuk yang ringan. Sedangkan untuk yang rule 4, jika G1-nya sudah tidak, maka kemungkinan yang G2 sampai G5 itu dia juga tidak. Maka kita simpulkan ke tingkat kecanduan ringan. Setelah itu kita menghitung yang untuk yang set kedua. Ini saya juga buat cuma 2 inputan, ya dan tidak, biar lebih simpel. Kita masukkan ke tabelnya. Jika dia sering ke warnet, maka termasuk ke kategori sering mengeluarkan uang banyak untuk bermain, sering mengakses game lewat internet. Dia termasuk kategori itu. Jadi di sini meskipun dia tidak keluar uang banyak karena dia sering ke warnet, jadi saya asumsikan dia tetap sering bermain game lewat internet. Jadi di satunya ya. Setelah itu kita reduksi. Jika dia sering ke warnet dan ini kita abaikan nilainya, maka di satunya ya. Jika dia tidak sering ke warnet, maka di satunya tidak. Setelah itu kita buat rule if then-nya, yang kita lanjutkan rule selanjutnya, rule 5. Jika dia sering ke warnet, maka di satunya ya. Jika tidak, maka tidak. Setelah itu kita buat yang set 3. Ini juga sama, saya buat cuma 2 inputan. Terus ini tabelnya. Di sini saya memfokuskan untuk yang dia itu malas dan mengantuk. Karena yang di set 3 ini pola hidup tidak teratur dan terganggu. Jadi meskipun dia antara mengerjakan dan tidak, karena bisa saja kan di kampus nanti dia mencontek kerjanya teman, jadi saya fokuskan ke malas dan mengantuk. Jika nilai malas dan mengantuk iya, maka di 2 iya. Setelah itu kita buat tabel reduksinya. Jika malas iya, mengantuk iya, dan tidak mengerjakan ini kita abaikan saja, maka di 2-nya nilainya iya. Setelah itu jika salah satunya saja antara malas atau mengantuk itu nilainya tidak, maka dia juga tidak. Ini saya buat model begini. Jadi jika ini antara iya dan tidak, jika ininya tidak, maka kedua juga tidak. Setelah itu kita tarik rule if then-nya. Jika malas iya dan mengantuk iya, maka kedua iya. Jika malas tidak atau mengantuk nilainya tidak, maka G2 juga tidak. Setelah itu kita lanjut ke yang set keempat. Yang set keempat ini tadi, ini memiliki dunia sendiri. Dengan inputan sangat antusias dengan game, ya atau tidak, sering meniru karakter game, ya atau tidak. Kita buat seperti tabel seperti ini. Ini saya fokuskan jika dia antusias dan sering meniru game, maka nilainya ya. Jika salah satunya tidak atau keduanya tidak, maka dia juga termasuk tidak. Setelah itu kita reduksi tabelnya seperti ini. Jadi jika keduanya bernilai ya, maka ya. Jika salah satunya atau keduanya bernilai tidak, maka dia tidak. Lalu kita tarik rule if then-nya seperti ini. Jika antusias game ya dan meniru game ya, maka G4 ya. Jika antusias game nilainya tidak atau meniru game nilainya tidak, maka G4 nilainya tidak. Setelah itu kita lanjut ke yang set kelima, yang memiliki dunia sendiri. Lalu pertanyaannya seperti ini, kita buat tabelnya. Untuk yang ini saya fokuskan jika dia emosional dan sering menyendiri, maka nilainya ya. Terlepas dia punya temannya hanya itu saja atau tidak, itu kita abaikan. Karena memang kan juga kalau
gaming gitu, gamer juga punya komunitas sendiri. Jadi teman saya rasa kurang berpengaruh. Jadi setelah itu kita reduksi nilainya. Jika dia emosional dan menyendiri, maka nilainya ya. Jika salah satunya atau keduanya tidak, maka G5 nilainya tidak. Setelah itu kita tarik rule if then-nya seperti ini. Jika emosional ya dan menyendiri ya, maka G5-nya ya. Jika salah satunya tidak, jika emosional tidak atau menyendiri tidak, maka G5 tidak. Ini untuk yang set terakhir. Begitu, Bu. Oke, terima kasih banyak Mas Julius. Apa? Iya. Enggak, enggak aku. Ngomong-ngomongnya. Mungkin ada yang bisa ditambahkan, Bu. Oke, terima kasih Mas Julius. Ya, sama-sama, Bu. Saya akan coba ambil 2 atau 3 contoh dari yang sudah teman-teman kumpulkan ya. Kita di sini tujuannya adalah belajar menganalisa. Ini kasusnya kan sama, saya kasih 1 soal kepada teman-teman, gitu ya. Tetapi ada beberapa versi jawaban, gitu ya. Nah, sebelum kita move ke yang selanjutnya, mungkin yang lain teman-teman ada yang memberi tanggapan. Jadi kalau untuk Mas Julius ini cara berpikir analisanya sudah betul, gitu ya. Cuman mungkin ada beberapa hal nanti yang perlu untuk di apa ya? Ya mungkin ada beberapa hal yang perlu dispesifikkan supaya sesuatu yang ingin kita tunjukkan itu benar-benar terukur dengan baik gitu. Jadi ada yang belum terukur dengan baik, itu saja sih. Ya. Oke, ada tanggapan dulu dari teman-teman yang lain. Silakan. Saya, Bu. Silahkan Mas Aldi Pranata. Mas Julius, tadi pas di awal-awal saya sinyalnya agak lag. Mungkin bisa dijelaskan lagi untuk yang di awalnya saja, Mas Julius? Oke, baik Mas Aldi ya. Iya. Jadi untuk kita menghitung KBS, langkah pertamanya kan kita membatasi area permasalahan dulu. Kan untuk kecanduan sendiri kan banyak macamnya. Jadi kita batasi untuk yang kecanduan bermain game. Nah, lalu kita kelompokkan kecanduan bermain game itu apa saja, yaitu kecanduan ringan, kecanduan sedang, dan kecanduan berat. Setelah itu kita baru buat target keputusan. Misalkan dari pertanyaan yang ada nanti dia arahnya kemana. Misalkan jika sering ke warnet dan dia mengeluarkan banyak uang untuk bermain game, maka dia termasuk kategori sering mengakses game lewat internet. Nah, jika dia malas jika bukan game, sering mengantuk, tugas sering tidak dikerjakan, maka dia termasuk pola hidup tidak teratur dan terganggu. Begitupun seterusnya. Setelah itu baru kita buat dependensi diagramnya biar lebih terarah. Ini untuk pertanyaan pertama sering ke warnet ataupun pertanyaan selanjutnya, lalu kita kategorikan ke sub kesimpulannya tiap pertanyaan itu, dan setelah itu baru dikelompokkan menjadi ini tingkat kecanduan gamenya. Jadi nanti outputnya apa, kecanduan ringan, berat, atau sedang gitu. Mungkin Mas Aldi sudah jelas atau belum? Baik, sudah jelas. Ya. Oke, ada lagi teman-teman yang memberi tanggapan? Sudah, nggak ada. Oke, selanjutnya saya ingin coba Mas Abdul Aziz. Ada ya?
Ini Mas saya tutup ya, Bu. Oh iya, di stop dulu. Iya. Nah, ini nanti kita bahas, saya jelaskan. Mas Aziz? Mas Aziz, apa Mas Abdul? Wah, ini katanya join Zoom tok ditinggal apa iki ya? Halo? Ya wes, kalau nggak ada kita ganti. Nah, mungkin kita perlu mendengar dari sudut pandang yang berbeda. Ini agak beda kerjaannya Mas Aldi ya tadi ya. Mas Aldi Pranata. Halo, Mas Aldi? Halo? Ada orang? Halo, halo? Ayo, Rek. Ada orang apa enggak ini? Terus saya tawarkan dulu, siapa yang sudah mengumpulkan tugas dan mau menunjukkan tugasnya, kayak Mas Julius tadi, silakan dari 10 orang yang sudah mengumpulkan. Halo. Ini kan uangnya kabeh ta iki? Ada, Bu. Oh, ada. Yes. Ayo, Alfian ngumpulkan tadi. Alfian Jufri. Bisa Bu, maaf, ditunjukkan. ini laptopnya masih dipakai kelas sebelah, Bu. Saya ada crash kelas hari ini. Jadi join Oh, ada laptop. crash kelas. Iya. Jadi laptopnya saya pakai Gamage yang kelas sebelah. Ya wes, saya yang lain. Ya wes. Jadi mata kuliah sistem pakar itu sekali lagi nggak banyak teori ya teman-teman ya. Jadi memang harus aktif gitu ya. Harus aktif itu dalam artian ya belajar menganalisa, melihat suatu keadaan, melihat suatu masalah gitu. Karena itu saya pengen hari ini sebenarnya melihat sudut pandang dari beberapa teman-teman yang notabene dari yang sudah dikumpulkan 10 orang itu ada beberapa yang benar-benar berbeda gitu loh. Nah, dari sana nanti kita coba mengerucutkan menjadi satu jadi cara berpikirnya itu semua harus sama, tetapi hasil analisanya memang bisa berbeda gitu. Jadi yang penting cara analisanya itu sudah benar, saya yakin apapun jawaban teman-teman harusnya benar. Seperti itu. Nah, di sini tadi sebenarnya saya ada beberapa yang tak tulis yang cukup cukup baik ya pengerjaannya, tetapi ada beberapa juga yang izin gitu ya, tidak hadir. Ya sudahlah. Oke. Nah, sebenarnya memang dari kampus kan kita dikasih kesempatan untuk ketemu di kelas ya. Kemarin saya tawarkan, saya juga tidak
Yo, bukan berarti ini ya, tidak mengharap teman-teman semua akan datang 40 langsung di dalam kelas sih tidak gitu ya, karena memang kita juga dibatasi satu kelas maksimal cuma 20 orang gitu ya. Saya tahu posisi teman-teman juga banyak yang saya pernah lihat ada beberapa yang di kampus, ada yang juga stay di Malang. Saya pikir beberapa yang memang memungkinkan untuk datang ya bisa datang gitu ya. Ya, tapi saya paham sih kalau mahasiswa itu kan yo milih-milih juga, lihat mata kuliahnya dulu gitu ya, lihat yang ngajar dulu gitu ya. Ya, itu wajar sih ya. Tetapi secara umum pertemuan kita nanti ke depan yang akan lebih aktif harusnya teman-teman gitu ya. Karena itu kalau lewat Zoom pun ya saya nggak mau semua diem aja kayak gini gitu ya. Kalau toh misalnya teman-teman tidak bisa on kamera, it's okay. Tapi yo diusahakan ya tetap stay di depan laptop atau di depan HP-nya gitu ya, ojo ditinggali kemana-mana kayak gitu ya. Oke, saya akan langsung coba aja wes jelaskan, tak tunjukkan contoh karena tadi yang ada Mas Julius ya wes punya Mas Julius tadi aja ya. Oh, atau yang ini aja yang ada punya Word punyanya, sebentar tak buka itu. Oke, kelihatan ya? Halo, kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, oke. Jadi sebenarnya untuk yang kecanduan game ini kan sudah sangat mudah untuk dilakukan. Kenapa? Karena deskripsi masalah dan isolasi sampai dengan isolasi area sebenarnya kan sudah diberikan di dalam soalnya. Ya, di dalam soalnya kan sudah ditunjukkan. Coba kita lihat dulu soalnya kayak apa. Oke, ini kemarin adalah soal yang saya share di e-learning ya. Ini adalah latihan membangun KBS. Jadi sekali lagi KBS, Knowledge Based System, itu adalah kumpulan dari knowledge atau pengetahuan yang kita peroleh dari pakar dan bentuknya sudah diubah menjadi bentuk yang bisa dimengerti oleh komputer. Yang bisa dimengerti komputer bentuknya ada apa? Ada dua, sudah kita pelajari, yaitu ada propositional logic sama apa? Predikat kalkulus, Bu. Predikat kalkulus. Predikat kalkulus. Jadi ada dua bentuk yang bisa kita gunakan untuk merepresentasikan pengetahuan. Nah, dalam kasus ini yang kita gunakan apa? Dari contoh HMO kemarin yang kita gunakan yang predikat kalkulus atau propositional logic? Proporsional. Proportional logic. Nah, sama untuk yang kasus ini juga kita gunakan proportional logic. Ya. Nah, ini kasusnya kecanduan bermain game. Jadi kalau kita lihat di slide yang pertama, ini sebenarnya sudah hasil dari deskripsi masalah dan juga penentuan target keputusan. Jadi sebenarnya tugas kalian di sini cukup mudah, hanya tinggal untuk membuat dependensi diagram dan juga tabel keputusannya. Ya. Jadi ya sudah, dari sini sudah ditentukan bahwa ternyata isolasinya adalah kecanduan bermain game, dalam hal ini game online ya, ini game online. Sudah dibatasi, diisolasi bahwa yang dibahas adalah kecanduan game online. Nah, ini kecanduan game online. Nah, terus kemudian
sudah ditentukan juga target keputusannya. Target keputusannya ada 3 ini, yaitu kecanduan ringan, kecanduan sedang, dan kecanduan berat. Gitu ya. Nah, dari 3 target keputusan, itu di sini juga sudah dikasih guideline, kalian sudah dikasih petunjuk, gitu ya. Kenapa kok saya berikan petunjuk seperti ini? Karena kalian tidak punya pakar yang digunakan untuk konsultasi, karena ini hanya sekedar latihan. Jadi sudah saya berikan petunjuknya. Jadi ini gampangannya adalah kata pakarnya seperti ini. Seperti itu. Nah, petunjuk ini kita gunakan untuk menentukan kolom output di dalam decision table. Ya, jadi di dalam decision table itu output atributnya itu harusnya yang menentukan adalah pakarnya. Jadi kita tidak boleh menentukan sendiri gitu ya. Tapi karena ini latihan, sekali lagi kita gunakan guideline ini. Ya. Artinya G1 harus iya gitu ya. G1 harus iya, minimal G1 saja iya, maka dia dikatakan kecanduan ringan. Kemudian G2 dan G3 itu harus iya, gitu ya. Minimal G2 dan G3 harus iya, maka dia dikatakan kecanduan sedang. Jadi boleh saja kecanduan sedang itu G1, G2, G3 gitu boleh. Ya, tapi G2 sama G3 harus iya. Terus di dalam kecanduan berat juga sama, G4 dan G5 harus iya, maka dia dikatakan kecanduan berat. Nah, kemudian ini adalah contoh diagram target keputusan. Jadi ini sudah ditentukan di sini, sudah enak, tinggal merubah bentuknya aja nanti kalau mau merubah ke diagram keputusan. Jadi kalau mau merubah ke diagram keputusan, tulisan ini tinggal dirubah menjadi bentuk diagram. Di sini sudah ditentukan ada G1 sampai G5. Masing-masing G gitu ya, ternyata tidak bisa langsung terukur. Gitu ya. Jadi contoh misalnya gitu ya. Saya punya 2 orang teman, tak tanyain, apakah kamu sering mengakses game lewat internet gitu ya. Nah, yang satu teman saya ini jawab, enggak sering, kadang-kadang aja gitu ya. Padahal kadang-kadangnya dia itu seminggu 5 kali gitu ya. Seminggu 5 hari dia ke warnet, terus kemudian 1 kali ke warnet misalnya 5 jam. Menurut dia itu tidak sering, kadang-kadang gitu ya. Tapi menurut kacamata saya ternyata 5 hari dalam seminggu ke warnet dan masing-masing hari 5 jam menurut saya itu sering. Gitu. Nah ini kan sangat subjektif. Nah, supaya hal-hal yang subjektif seperti itu tidak mempengaruhi hasil analisa, maka sebuah atribut itu harus kita ukur dengan beberapa hal. Contoh misalnya, sering mengakses game lewat internet diukur oleh 2 hal, yaitu frekuensi dia pergi ke warnet, yang kedua adalah banyaknya uang yang dia keluarkan. Nah, banyaknya uang ini juga masih subjektif. 100.000 menurut teman saya mungkin tidak banyak gitu ya. Tapi 100.000 mungkin menurut teman saya yang lain wah itu terlalu banyak. Itu juga sangat subjektif. Karena itu nanti yang menentukan banyak atau tidaknya itu adalah sistem. Itu ya. Itu adalah sistem. Contoh yang disampaikan oleh Mas Julius tadi bahwa rela mengeluarkan banyak uang demi main game itu dikasih 2 value, ya sama tidak. Nah, itu kan masih sangat subjektif. Nah, jadi hal seperti itu harusnya tidak boleh. Jadi kalau misalnya menuliskan rela mengeluarkan banyak uang demi bermain game, maka saya bisa menuliskan di sini untuk value-nya adalah rela mengeluarkan uang demi bermain game. Misalnya saya tuliskan kurang dari 100.000 seminggu, gitu ya, per minggu. Terus kemudian yang kedua adalah 100 sampai 300.000 per minggu, misal. Terus kemudian yang ketiga lebih dari 300.000 per minggu. Nah, contoh misalnya seperti ini. Dari mana Bu saya menentukan ada angka 100, ada angka 300.000? Itu seharusnya adalah hasil konsultasi kita dengan pakar.
Karena mungkin yang dinamakan uang banyak sedikitnya itu juga tergantung dari zamannya gitu ya. Kalau zaman dulu 10.000 sudah banyak, tapi kalau zaman sekarang mungkin 10.000 itu sudah sedikit gitu ya. Masih sedikit. Nah, itu juga sangat berbeda. Jadi contoh misalnya rela mengeluarkan uang ini tadi nggak bisa terukur kalau cuman hanya dengan ya sama tidak saja. Nah, ini contoh kita ukur dengan menggunakan nominal rupiah. Sama untuk frekuensi, sering pergi ke warnet. Sering pergi ke warnet tidak bisa juga hanya ya sama tidak. Itu sangat ambigu. Bayangkan kalau misalnya teman-teman mengakses sebuah aplikasi, terus nanti sama aplikasinya ditanyain, apakah Anda sering pergi ke warnet? Jawabannya cuma ya sama tidak. Kira-kira cukup bingung atau tidak menjawabnya? Ya. Apakah tidak lebih enak? Misalnya, nanti pertanyaan saya adalah bukan apakah Anda sering ke warnet, gitu. Tapi pertanyaannya mungkin adalah berapa kali Anda pergi ke warnet dalam seminggu, ya, atau nggak dihitung kalinya, tapi jamnya. Berapa jam Anda pergi ke warnet dalam seminggu? Nah, mungkin kalau pertanyaan ini masih lebih mudah untuk dijawab dan tidak ambigu ya untuk menjawab, tidak ambigu, tidak subjektif gitu ya. Lebih objektif kita menjawabnya. Misal jawabannya adalah kurang dari 5 jam. Kemudian mungkin ada jawabannya lagi 5 sampai 8 jam. Nah, mungkin ada jawabannya lagi 8 sampai 10 jam. Mungkin ada jawabannya lagi 10 sampai 15 jam. Nah, contoh kayak gitu atau lebih dari 15 jam. Misal seperti itu. Itu akan jauh lebih objektif ya, tidak subjektif jawabannya. Nah, sama untuk yang lainnya juga gitu. Jadi harus kita analisa dulu, apakah jika malas. Nah, tadi kan ditanya misalnya kalian ditanya oleh seseorang, apakah pola hidup kamu tidak teratur dan terganggu, gitu ya. Kita pasti akan susah menjawabnya, gitu ya. Menurut saya, hidup saya baik-baik aja, gitu ya. Menurut saya, hidup saya fine-fine aja, gitu ya. Tapi di mata orang lain bisa jadi tidak. Karena itu kita butuh variabel untuk mengukurnya. Nah, ini contoh diukur dari 3 hal. Malas jika disuruh mengerjakan sesuatu selain bermain games. Ya, nanti kita analisa dulu apakah sudah cukup subjektif dan sudah bisa diukur kalau hanya ya sama tidak saja. Terlihat sering mengantuk. Nah, apakah ini sudah bisa diwakili oleh nilai ya sama tidak? Tugas sering tidak dikerjakan, apakah juga sudah bisa terwakili ya sama tidak? Nah, seperti itu. Jadi ini kalau teman-teman tahu bahwa untuk membangun KBS, bagian untuk menentukan diagram target keputusan ini adalah hal yang paling susah. Jadi hal yang paling susah. Kalau misalnya teman-teman nyari di internet gitu ya, ciri-ciri orang kecanduan game, misal kita cari. Ciri-ciri kecanduan game. Nah, ini banyak sekali. Jadi misalnya saya pilih salah satu, tanda kecanduan game online. Mana ciri-cirinya? Hitung durasi, kurangi perlahan. Nah, mungkin ini di sini ciri-cirinya cuma dituliskan 3. Setiap bermain selalu menghabiskan waktu yang lama, bahkan meningkatkan durasinya dari hari ke hari. Merasa mudah marah dan tersinggung. Nah, ini kalau kita mengacu pada berbagai sumber, itu akan ada banyak sekali ciri atau tanda seseorang kecanduan game itu dengan bahasa yang berbeda-beda. Demikian halnya kalau misalnya kita bertanya ke pakar, mungkin bisa jadi bahasanya berbeda. Nah,
kalau data yang kita peroleh, baik dari pakar maupun kita misalnya nyari referensi dari buku atau dari internet, ini tidak bisa serta-merta langsung kita gunakan. Harus kita analisa, kita kelompokkan, disesuaikan. Misalnya ada, setelah saya kumpulkan ada 20 tanda, Bu, ada 20 gejala. Nah, itu tidak bisa langsung jadi G1 sampai G20 gitu. Jadi kemungkinan bisa kita analisa jadi seperti ini. Ternyata dari 20 tanda tadi gitu ya, 20 ciri-ciri tadi, ciri-ciri ketiga sampai kelima itu merupakan pengukurnya untuk ciri yang ke-1, misal gitu. Maka bisa kita breakdown jadi seperti ini. Nah, ini sebenarnya hal yang paling susah adalah melakukan ini. Kalau kita sudah melakukan ini, sebenarnya langkah selanjutnya itu sangat mudah gitu ya. Karena itu tugas kecanduan bermain game ini harusnya cukup mudah dikerjakan karena bagian yang susah sudah disediakan. Seperti itu. Ya. Nah, jadi isolasi area permasalahan sudah ditentukan bahwa masalahnya adalah kecanduan game online. Terus kemudian target keputusannya sudah ditentukan ada 3, yaitu kecanduan ringan, sedang, berat. Kemudian dari kecanduan ringan, sedang, berat tadi sudah ditentukan semua gejalanya dan subgejalanya. Cuman yang tidak ditentukan adalah value-nya. Ini tadi contoh value-nya, nanti teman-teman harus menganalisa kira-kira value-nya apa. Terus baru kita gambarkan dependensi diagram dan selanjutnya. Kita coba lihat. Ini contoh punya Mas Arief Setiawan. Ini Mas Ariefnya izin. Nah, ini contoh. Ini adalah contoh area permasalahan. Jadi area permasalahannya isolasi area permasalahan. Jadi dia menggambarkan sebuah diagram, sudut pandangnya adalah dari kecanduan game, game addiction. Nah, ternyata kecanduan game itu salah. Harusnya bukan game addiction ya. Saya sambil tak perbaiki. Jadi harusnya di sini ini ada ya anggap saja misalnya game. Nah, ternyata game ini ada macam-macam. Game itu bisa kita lihat dari developernya siapa saja, jenis game itu apa, ada game puzzle, mungkin ada game role play, ada game apa, macam-macam. Terus ada pengembangan game dari tahun ke tahun, ada jenis game offline atau online. Nah, ternyata ada juga adalah dampak dari bermain game. Nah, contoh dampak dari bermain game ada 2, misalnya ada dampak yang positif, ada dampak yang negatif. Nah, harusnya dari dampak yang negatif ini juga bisa di breakdown lagi, terus kemudian kita pilih yang kecanduan bermain game. Jadi yang diisolasi adalah bagian yang diisolasi adalah ini contohnya adalah bagian yang dampak negatif bermain game. Nah, dari dampak negatif bermain game ini, baru kemudian, jadi yang di atas ini namanya adalah diagram deskripsi masalah, ya. Deskripsi masalahnya. Jadi setiap orang mungkin menggambarkan deskripsi masalahnya bisa jadi berbeda-beda, tergantung dari sudut pandangnya. Ya, bisa jadi saya di sini tidak menuliskan game terus ada jenis game online atau offline, tapi bisa langsung saya tuliskan game online gitu ya, langsung saya tuliskan game online. Jadi breakdown ke bawahnya dikhususkan untuk game online. Atau saya khususkan di sini game Android misal, seperti itu. Jadi tergantung dari sudut pandangnya. Tetapi tetap karena soalnya sudah ditentukan bahwa isolasinya adalah kecanduan bermain game, maka nanti yang dipilih isolasinya adalah satu kota ini. Ya. Setelah dipilih satu kota ini, maka kita gambar diagram blok isolasi area. Nah, ini adalah diagram blok isolasi area. Kita tulis di sini dampak negatif bermain game, yaitu kecanduan game, ada 3 gejala, contohnya G1 sampai G5, terus kemudian ada 3 outputnya, yaitu kecanduan ringan, sedang, dan berat.
kalau sudah ditentukan isolasi areanya, jadi sekali lagi, ini hanya salah satu contoh. Teman-teman bisa membuat diagram yang berbeda, tapi dengan maksud yang sama, gitu ya. Karena sekali lagi soalnya kan sudah ditentukan, gitu ya, kecanduan bermain game. Kecuali nanti kalau teman-teman menentukan masalahnya sendiri, jadi boleh membatasi hal yang lain. Oke, dari sini maka kita akan menentukan target keputusan. Target keputusannya ada 3, yaitu kecanduan ringan, sedang, berat. Dan kecanduan ringan, sedang, berat akan saya ubah menjadi 1 kotak. Nah, di sini dinamakan sebagai tingkat kecanduan misalnya ya. Tingkat kecanduan ada 3, ringan, sedang, berat. Dipengaruhi oleh 3 gejala, G1 sampai G5. G1 dipengaruhi oleh 2 hal, G2 dipengaruhi oleh 2 hal, G3 tidak dipengaruhi, G4 ada 2 juga, dan G5 ada 3. Contoh seperti ini. Nah, diagram target keputusan ini kan tinggal merubah dari soalnya tadi, gitu ya. Soalnya kan sudah diberikan gejala dan subgejalanya. Nah, itulah yang dirubah menjadi target keputusan. Tapi kalau teman-teman ingin lebih detail pada waktu menentukan target keputusan ini, bisa langsung dituliskan value-nya. Seperti yang saya kasih contoh tadi, misalnya uang, saya kasih dalam kurung di sini, kurang dari 100.000. Contoh saya besarkan, uang kurang dari 100.000. Jadi jangan ya sama tidak, gitu. Karena itu tidak mampu mengukur apakah mengeluarkan banyak uang, gitu, nggak bisa mengukur itu, gitu. Jadi di sini ditulis misalnya kurang dari 100.000, terus kemudian 100 sampai 300.000, terus kemudian lebih dari 300.000, misal seperti itu. Demikian untuk hal yang lain. Jadi kalau mau lebih detail, sudah dituliskan mulai di sini. Tapi kalau teman-teman tidak menuliskan di diagram target keputusannya pun nggak apa-apa, dibuatkan tabel tersendiri. Jadi contoh, ini gambarannya nanti kalau teman-teman mengerjakan studi kasus stat sendiri dari awal ya, jadi harus ditentukan, apa ini namanya, value-nya dari masing-masing. Nah, ini contoh misalnya tak tulis di sini uang, kode, terus di sini nama atribut, terus di sini value. Nah, contoh misalnya tadi kita sudah punya G1 sampai G5 ya. Ini supaya ini tak hapus dulu aja. Nah, sekarang tak ganti, tak kasih kode. Jadi G1, G2, G4, G5, di sini tak ganti, oh ini G6, tak kasih nama G6. Terus sering ke warnet, tak kasih nama G7, jadi gejala ke-7 misal. Atau kalau teman-teman nggak mau, jangan sama-sama G, Bu, nanti bingung misalnya, ya boleh aja. Jadi gejalanya ada 1 sampai 5, tapi di sini ada sub gejala kan. Misalnya mau dikasih SG gitu, sub gejala, Bu, ini ya boleh aja, terserah. Berarti mungkin ada sub gejala 1, sub gejala 2 gitu juga nggak apa-apa. Ya. Ini contoh saya kasih kode G6, G7, berarti ini langsung diurutkan G8, G9, G10, dan seterusnya seperti itu. Maka nanti teman-teman akan lebih mudah. Misalnya di sini G1, G2, dan seterusnya. Terus saya nulis ada G6 tadi ya. G6 tadi atributnya adalah banyak uang yang dikeluarkan untuk bermain game online. Misal seperti itu. Nah, value-nya apa? Misal di sini sudah kita tentukan
per hari atau per minggu mungkin. Nah, ini contoh per hari, misal boleh aja. Value-nya adalah kurang dari 100.000. Terus ditulis lagi, misalnya tadi 100 sampai 300.000. Terus lebih dari 300.000. Nah, ini akan sangat membantu teman-teman nanti untuk langkah selanjutnya. Nah, ini contoh ya, bisa dituliskan juga seperti ini. Atau kalau tidak mau, ya langsung dituliskan di sini boleh, gitu. Langsung dikodekan. Kalau misalnya yang gampang, misalnya di sini malas atau ngantuk lah, ngantuk di sini cuma 2, Bu. Ya sama tidak, ya boleh aja ditulis di sini Y, ya sama tidak. Ditulis Y sama T, gitu boleh. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah menganalisa masing-masing variabel, itu diukur, alat ukurnya itu value-nya apa. Kemudian misal kita tuliskan dalam bentuk tabel seperti ini, bahwa variabel uang tadi, atribut tentang banyaknya uang, G6, itu tidak bisa diukur hanya dengan ya sama tidak. Maka kita analisa, kita tentukan jadinya seperti ini misal. Kalau sudah, baru kita gambarkan dependensi diagramnya. Nah, maka di sini kita tentukan warnet bukan hanya yes sama no, uang bukan hanya yes sama no, gitu. Meskipun value-nya ada 2, ya kalau bisa jangan selalu yes sama no ya. Jadi bisa jadi, nah ini contoh fokus, not fokus, fix, not fix, valid, no valid. Nah, ini bisa diubah-ubah kalimatnya disesuaikan dengan atributnya ini apa gitu. Tidak selalu harus yes sama no. Karena kalau ini misalnya yes sama no, saya bisa menghitung berapa jumlah rule yang akan dibentuk nantinya harusnya gitu ya. Jadi kalau outputnya di sini ada 3, ringan, sedang, berat ada 3. Terus G1-nya oke, not oke 2. G2-nya yes sama no, berarti 7. Terus G4-nya fix, no fix, G5-nya valid, no valid. Cuman ada 11 rule nanti, gitu ya. Jadi dari meskipun rule kita ada 1 sampai 5, tapi kemungkinan cuman bisa jadi 11 rule gitu ya. Kenapa? Karena semua yes no tadi. Apakah nggak boleh, Bu? Yes no boleh. Asalkan yes no itu sudah bisa mengukur atribut yang ingin kita ukur tadi gitu. Jadi kalau misalnya tidak bisa untuk mengukur yes, no, oke, not oke, ya nggak boleh. Gitu. Contoh uang sama frekuensi pergi ke warnet tadi kan nggak bisa diukur sama yes sama no aja. Nah, analisa disitulah yang cukup sulit. Jadi biasanya kita harus benar-benar mempelajari masalah itu, kita cari infonya dari berbagai sumber, baru nanti kita bisa menentukan bahwa banyak sedikitnya uang itu dibagi menjadi 3, Bu, atau dibagi menjadi 2, atau dibagi menjadi 5, gitu. Kalau contoh saya tadi 3, ada kurang dari 100, 100 sampai 300, ada lebih dari 300, misal seperti itu. Nah, kalau kita sudah menentukan semua itu, saya kira selanjutnya teman-teman pasti sudah bisa melanjutkan ke bagian tabel keputusan. Pada waktu kita menentukan tabel keputusan, perhatikan pada kolom output. Ya, nah, tak kasih warna. Pada kolom output. Pada kolom output, di sini harusnya bukan tugas kita sebagai knowledge engineer untuk ngisi ya. Jadi kita sebagai knowledge engineer itu hanya mengisi inputnya saja seharusnya gitu ya, G1 sampai G5. Kita isi berdasarkan petunjuk yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, ini contohnya kalau kita lihat pasti harusnya tidak ada yang redundant, tidak ada yang double gitu. Terus Bu, outputnya ini tugasnya siapa gitu ya? Output ini sebenarnya tugas kita sebagai knowledge engineer adalah menggali informasi dari pakar. Jadi harusnya kita pergi ke pakar dan ngomong,
Pak, Bu Pakar, kalau seseorang mengalami G1 oke, G2 yes, G3 fokus, G4 fix, G5 valid, kira-kira tingkat kecanduannya apa? Nah, nanti pakarnya ngomong, oh itu kecanduannya berat, kita tuliskan kecanduan berat, kayak gitu. Dan seterusnya sampai selesai. Nah, yang menarik adalah, meskipun di dalam target keputusan itu kita menentukan ada 3, bahwa kecanduan itu ada ringan, sedang, dan berat, tetapi dalam tabel keputusan seharusnya kita menambahkan kondisi netral. Ya, dalam hal ini karena ini kecanduan, ya mungkin ada kondisi tidak kecanduan. Nah, ini contoh ada di sini, no kecanduan. Nah, ini tidak kecanduan. Berarti orangnya sebenarnya normal gitu. Bukan berarti nanti kalau saya fan-fan aja, saya normal, saya sehat, tapi saya konsultasi sama sistem pakar yang dibuat sama Bu Rina, kok saya jadi kecanduan ya? Diagnosanya kok kecanduan? Padahal tidak kecanduan. Nah, ini perlu selalu untuk diperhatikan pada tabel keputusan yang lengkap. Jadi complete decision table itu biasanya kita bisa menambahkan kondisi netral. Misalnya kalau diagnosa penyakit ya berarti sehat gitu ya, tidak sakit itu. Kalau misalnya kecanduan ya berarti tidak kecanduan. Nah, seperti itu. Kita bisa menambahkan kondisi seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini dituliskan semua gejala tidak mengalami, terus kita dikatakan kecanduan ringan, kan juga nggak masuk akal gitu. Jadi kita tambahkan kondisi yang netral. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman semua ngasih dua value, memang keluarnya 2 pangkat 5, 32 gitu ya. Tapi kalau kembali lagi ke tadi, ternyata kalau uang itu ada 3, contoh saya tadi ya, uang itu ada 3 value. Tadi yang rule set kedua kayaknya ya, ini uang ada 3 value, misalnya ke warnet ada 3 value, berarti kemungkinan ini ya berubah, bukan 4, tapi jadi 9, contoh misal kayak gitu. 3 kali 3. Nah, jadi tabel keputusan ini sangat dipengaruhi oleh hasil analisa kita untuk menentukan value dari setiap atribut. Untuk menentukan value-nya. Ya. Nah, kalau itu sudah kita tentukan semua, terus kita buat tabel komplitnya, sekali lagi output-nya ini kita harus perhatikan dengan baik. Kalau misalnya untuk latihan soal kita tidak berkonsultasi ke pakar, kita sendiri yang menentukan, it's okay gitu ya, seperti pada contoh latihan ini, kita bisa lihat guideline-nya gitu ya. Contoh misalnya kalau misalnya minimal G1 saja yang oke, ya minimal G1 saja yang oke, maka dia dikatakan ringan. Nah, ini contoh yang lain no, ini no misalnya. Tapi kalau misalnya semua oke, ya misalnya semuanya oke, yang ini kali ya, ini not fokus, soalnya yang di atas fokus dulu. Yang ini, semuanya berarti dia mengalami semua gejala ya, harusnya kecanduan berat gitu ya. Minimal tadi ada G5 sama G4 itu oke gitu ya, terpenuhi, maka dia pasti adalah kecanduan berat. Nah, kesalahan kita mengisi kolom output itu akan sangat mempengaruhi proses reduksi. Ya, jadi proses reduksinya itu akan sangat dipengaruhi oleh nilai atau value dari variabel outputnya. Kalau kita menuliskan sembarang dan terus, jadi contoh misalnya untuk latihan ini ya, pernah ada mahasiswa itu yang menuliskan, pokoknya Bu ya, tak tulis, kalau dari G1 sampai G5 ada satu saja yang oke, langsung tak tulis kecanduan ringan gitu ya. Ada minimal 2 yang oke gitu ya, maka tak tulis kecanduan sedang. Kalau lebih dari 2 yang oke, langsung tak tulis kecanduan berat, Bu. Nah, kalau kayak gitu, itu nanti hasil proses reduksinya akan sangat kacau gitu ya. Kenapa? Karena outputnya tidak
tidak apa ya, secara logika itu nggak masuk gitu ya. Kenapa? Karena G1 sama G5 itu tingkat level gejalanya itu sudah beda gitu ya. Kalau G1 itu ya memang gejalanya orang yang masih ringan, kalau G5 gejalanya orang yang sudah berat. Nah, bayangkan kalau antara G1 sampai G5 yang oke cuman G5 saja terus dia dikatakan kecanduan ringan gitu ya. Maka nanti pada waktu kita harus mereduksi itu kan semua yang outputnya sama kita gabung jadi satu. Nah, itu akan kesusahan gitu. Dan itu biasanya jadinya nggak bisa direduksi, jadinya tetap banyak lagi gitu. Ya. Jadi hati-hati untuk menentukan di outputnya sini. Yang penting menentukannya masuk akal gitu ya, ada rule-nya yang jelas, yang masuk akal, ada rule-nya yang jelas, biasanya hasilnya pasti akan baik gitu ya. Baik itu dalam artian bisa direduksi gitu ya, dan bisa membentuk rule. Terus untuk yang kedua tadi sama ya, jadi kalau kita sudah menentukan, jadi ini contoh punya Mas Arief tadi semua yes no ya, ada yang kurang tepat, ada yang boleh memang pakai yes no, ada yang kurang tepat. Sama punya Mas Julius tadi juga semua yes no ya. Jadi ada yang boleh memang pakai yes no, ada yang kurang tepat kalau hanya yes no saja. Oke. Nah, kalau sudah selesai semua, kumpulan rule-nya itu kita namakan sebagai rule set, disimpan di dalam sebuah database. Database-nya nanti dinamakan sebagai KBS ya, atau basis pengetahuan. Kalau sudah jadi rule set-nya, nanti langkah selanjutnya adalah kita membuat user interface. Teman-teman harus tahu bahwa user interface di dalam sistem pakar itu bukan serta-merta tampilan dari program atau aplikasi yang akan kita buat. User interface di dalam sistem pakar adalah kumpulan dari pertanyaan. Jadi list dari Q&A. Kok Q&A? Iya, karena kita juga menyediakan jawabannya. Jadi contoh dari sini kita bisa menentukan kalau misalnya ini kita bangun menjadi sebuah sistem pakar, kira-kira sistem pakarnya nanti akan menampilkan berapa pertanyaan gitu ya, ada punya berapa pertanyaan. Kita bisa melihat yang paling kiri yang ada tanda tanyanya ini ya. Jadi contoh warnet, uang, ini nanti akan jadi pertanyaan. Nah, pertanyaannya tidak selalu seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau misalnya ini tadi variabelnya ngomong, sering pergi ke warnet gitu ya. Nah, pertanyaannya tidak selalu apakah Anda sering pergi ke warnet. Nah, itu orang jawab kan bingung. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Seminggu sekali menurut saya udah sering itu. Contoh kayak gitu. Nah, karena itu pertanyaannya disesuaikan dengan pilihan jawaban yang sudah kita buat tadi. Jadi contoh tadi misalnya seminggu 10 jam misalnya, atau seminggu 15 jam, atau lebih dari itu gitu ya. Maka pertanyaannya juga menyesuaikan. Berapa jam dalam seminggu Anda pergi ke warnet? Misalnya seperti itu. Nah, ini juga uang. Pertanyaannya bukanlah banyak mengeluarkan uang, apakah Anda telah banyak mengeluarkan uang untuk bermain game? Nah, bukan seperti itu pertanyaannya, tapi nanti menyesuaikan dari value-nya. Jadi pertanyaannya bisa jadi, berapa banyak uang yang Anda keluarkan untuk bermain game dalam 1 minggu? Misalnya seperti itu. Ya, ini studi kasusnya saya ambil contoh sebenarnya tidak real time ya. Tidak real time itu artinya zaman warnet dulu gitu. Zaman sekarang warnet kan sudah nggak zaman lagi gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau mengembangkan dari sini sebenarnya bisa. Ini beberapa hal yang sudah jadul bisa diganti. Misalnya warnet mungkin diganti dengan sekarang membeli kuota data internet atau mungkin mengakses wifi gitu ya, dan seterusnya seperti itu. Bisa disesuaikan dengan kondisi yang lebih kekinian. Nah, sama untuk yang lain, semua yang ada tanda tanyanya nanti akan jadi pertanyaan, tetapi sekali lagi pertanyaannya bukan
langsung gejalanya langsung ditanyakan, tetapi tergantung dari cara kita mengukurnya pakai apa, ya. Contoh misalnya tugas, tadi dituliskan tugas banyak yang tidak selesai, banyak itu berapa, gitu ya. Jadi misalnya dalam sehari kalau saya punya 5 tugas, apakah kalau tugas saya nggak selesai satu itu dikatakan sudah nggak menyelesaikan tugas gitu, banyak nggak menyelesaikan tugas, atau mungkin 2 tugas nggak selesai, seperti itu juga perlu diperjelas. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan untuk kasus kecanduan game. Jadi kenapa saya bilang masing-masing orang bisa jadi berbeda-beda jawabannya, itu isolasi areanya sudah saya tentukan di soal, terus target keputusannya sudah saya tentukan di soal, gejala-gejalanya sudah saya tentukan di soal. Yang bikin berbeda adalah teman-teman menentukan value-nya. Jadi value atribut masing-masing variabel bisa jadi teman-teman beda dalam menentukan atributnya, nilainya maksud saya, value-nya. Jadi bisa jadi teman-teman ada yang menentukan cuma 2 value, atau 3 value, atau 4 value, itu akan sangat mempengaruhi. Ya, Oke Bu. teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya yakin sebenarnya teman-teman belum sepenuhnya ngerti apa yang saya sampaikan gitu ya, dari beberapa tugas yang dikumpulkan dan dari beberapa resource yang saya bagikan. Sebenarnya tak lihat sih tidak semua dari teman-teman di kelas ini mengakses gitu ya, entah itu buka PPT-nya, entah itu lihat videonya, melihat gitu, tapi semua mengumpulkan tugas gitu ya. Ada yang copy paste, ada yang pernah dapat dari WA di copy sak pengirimnya itu ya, saya tahu lah ya jenenge mahasiswa ya, tapi ya kembali lagi ke tujuan teman-teman, apalagi sekarang kuliah itu online, jadi yang mengatur diri teman-teman sendiri, sing memantau, memonitoring, melakukan semua kegiatan ya pribadi teman-teman sendiri gitu ya. Jadi sampai dengan UTS nanti kita masih ada berapa, 2 kali pertemuan, 3 sama UTS. Selebihnya nanti teman-teman akan yang lebih aktif. Silahkan, ada pertanyaan? Saya, Bu, mau tanya, Bu. Oke, silahkan. Untuk value-nya itu kita tentukan sendiri, Bu. Misalkan saya pengen menentukan itu, misalkan kayak hal yang subjektif, misalkan ya kan, orang cantik itu saya tentukan dari angka 1 sampai 10 itu bisa nggak, Bu? Bisa. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang menentukan kita sebagai, jadi kita semua di sini kan belajar sebagai knowledge engineer ya. Knowledge engineer itu orang yang merubah pengetahuan pakar menjadi bentuk proporsional logik tadi. Nah, kita boleh menentukan kalau cantik itu mau diskalakan 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 atau mungkin 1 sampai 100, itu sangat boleh. Tetapi kembali lagi sebenarnya tergantung dari pengetahuan dari pakar yang kita gali gitu. Mungkin kalau pakarnya adalah Bapak X, setelah saya analisa dari pengetahuannya Bapak X tadi, ternyata orang cantik itu skalanya ya 1 sampai 5 tok gitu, nggak boleh lebih. Tapi kalau saya konsultasi ke pakar yang lain, misalnya Ibu Y gitu ya, ternyata ngomongnya 1 sampai 10 gitu. Jadi semua tergantung dari sumber pengetahuan yang akan kita olah menjadi sistem pakar. Seperti itu, Mas Jufri. Ya, Bu, makasih, Bu. Oke, yang lain silahkan. Saya, Bu. Oke, Mas Julius, silahkan. Bu, kalau untuk yang kasus subjektif, kalau misalkan seperti tadi, Bu, kalau yang cantik atau organik itu ya, Bu, kan kalau diukur dari nilai ya, Bu, itu kan tiap orang kan berbeda ya, Bu. Misalkan kalau menurut pendapat si A, dia itu nilainya 5. Terus kalau menurut
si B nilainya 1 atau gimana gitu. Itu gimana Bu nanti? Bukankah itu nanti juga efek di outputnya ya Bu? Ya, memang lebih baik memang disubkan lagi gejalanya. Jadi kita tidak bisa langsung bertanya apakah seseorang itu cantik level 1 sampai level 5 kan nggak bisa. Kalau misalnya kita mau menganalisa lebih detail gitu ya, kita bisa memberikan berbagai macam pertanyaan. Jadi misalnya gitu ya, tingkat warna wajah gitu ya. Misalnya Bu Rina tingkat warna wajah dikasih warna mulai dari coklat tua, coklat muda, nah suruh milih warnanya yang mana. Terus bentuk hidung, misal ya, kalau ini fisik ya, kalau misal cantiknya itu fisik. Bisa ditanya satu-satu, ternyata cantik itu bisa dilihat dari bentuk alisnya, dari bentuk matanya, bentuk hidungnya misal, kerapian giginya misal gitu ya, terus kehalusan kulitnya, yaitu kita breakdown. Jadi nanti yang menyimpulkan cantik atau tidak itu berarti sistem pakarnya. Jadi kita nggak akan nanya ke orang apakah si A ini cantik gitu ya, levelnya berapa, nggak seperti itu. Yang kita tanyakan adalah warna kulitnya apa misalnya, terus halus atau tidak misal, bentuk hidungnya, terus dan seterusnya. Baru nanti kita bikin rule-nya. Jadi keluarlah rule-nya. If kulit halus and bla 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 and bla bla bla, then wajah cantik, kayak gitu contohnya. Iya Bu, terima kasih. Jadi sangat boleh kalau misalnya kita menganalisa sebuah kasus terus ketemu ada gejala itu kok subjektif sekali gitu. Kita boleh menganalisa sendiri dan kemudian kita tentukan sub gejalanya. Ya, kita tentukan sub gejalanya untuk bisa mengukur itu. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, sebelum saya akhiri, nah, langsung saya jelaskan untuk UTS-nya ya. Jadi untuk UTS-nya, seperti yang sudah pernah saya jelaskan, kita ada project 1 ya. Project 1 adalah mulai dari menentukan studi kasus sampai membangun rule set, sampai membangun KBS ya, kumpulan setnya gitu. Nah, jadi di sini tugasnya berkelompok ya. Jadi tugasnya berkelompok, masing-masing saya harapkan semua sama 3 orang, karena di kelas ini ada 42 mahasiswa, sehingga akan bisa jadi 14 kelompok. Nanti terkait misalnya ada mahasiswa yang tidak bisa aktif, itu saya hitung ya mungkin sekitar 3 orang, berarti bisa jadi 13 kelompok ya. Pembagian kelompok, saya nggak bagi ya, jadi teman-teman silahkan menentukan sendiri, tetapi harus dilaporkan kepada saya melalui WA Group. Jadi nanti akan saya rekap siapa yang akan menjadi kelompoknya siapa, seperti itu. Alangkah lebih baiknya kalau teman-teman pada waktu melamporkan bahwa kelompok saya adalah si A, B, C, D, koordinatornya siapa, gitu ya, dikasih koordinatornya siapa, sehingga nanti pada waktu saya ada feedback tentang tugas dan sebagainya, saya lebih mudah untuk menghubungi ke siapa. Seperti itu. Nah, minggu depan, tanggal 12 April, kalau bisa semua kelompok sudah terbentuk, jadi teman-teman tinggal mengirimkan chat di WA Group, kelompoknya ini, gitu ya. Kalau bisa di WA Group supaya teman-teman yang lain tahu bahwa si A ini sudah punya kelompok, berarti kalau aku belum bikin kelompok, aku gak usah ngajak si A gitu, berarti ngajak yang lain, seperti itu ya. Jadi paling telat hari Senin depan tanggal 12 April 2021 pas pertemuan ke-6 ya, berarti semua sudah terbentuk kelompoknya. Nah, nanti untuk UTS-nya adalah mulai melakukan deskripsi masalah sampai dengan menuliskan if then rule-nya, itu paling lambat dikumpulkan pada waktu jadwal kita UTS, yaitu 26 April 2021. Ya, ini kayaknya minggu terakhir kita masuk sebelum libur Lebaran ya. Terus kemudian studi kasusnya, ya, jadi teman-teman diminta untuk menentukan studi kasus apa yang akan diangkat.
Petunjuknya adalah ya yang pertama cari kasus yang dekat saja di sekitar kita gitu ya, misal gitu ya, yang paling gampang apa ya, ya kalau misalnya berhubungan sama mahasiswa ya kayak tadi misalnya kecanduan, tidak hanya game ya, mungkin HP nggak tahu ngapain aja di HP kalian, misalnya sosmed gitu ya, atau mungkin hubungan sama mahasiswa mungkin ya, hubungan sama mahasiswa itu mungkin untuk memprediksi kelulusan gitu ya, untuk merencanakan perkuliahan supaya lulus tepat waktu juga boleh, karena itu lebih dekat dengan kita. Terus alangkah lebih baiknya kalau misalnya teman-teman punya teman gitu ya, tidak harus benar-benar real pakar ya, tidak harus benar-benar real pakar, misal punya teman satu kontrakan, Bu, anaknya pinter banget main musik, misalnya main gitar, terus pinter vokal dan sebagainya, boleh diangkat gitu ya. Misalnya sistem pakar untuk pembelajaran bermain musik. Nah, kan ada temennya yang bisa diajak untuk berdiskusi, kira-kira apa saja sih poin pentingnya seseorang itu bisa bermain musik, kayak gitu juga boleh gitu ya. Jadi tidak harus selalu real pakar, kecuali kalau nanti teman-teman tugas akhir mengangkat sistem pakar, itu benar-benar harus mencari real pakar gitu. Misal kalau mau mencari tentang penyakit misalnya ya, maka kita harus cari dokter spesialis. Misalnya kalau kita ngangkat penyakit mata ya kita cari spesialis dokter mata gitu ya, kita minta sebagai narasumber, sebagai pakarnya. Tapi kalau di dalam tugas ini tidak perlu real pakar, jadi teman-teman boleh teman, boleh orang tua ya, ibu atau bapak misalnya, ya ibu saya itu masakannya enak, Bu, pokoknya jago di bidang masak, nah boleh juga diangkat seperti itu ya, atau mungkin kakaknya, atau mungkin tetangganya, saudaranya juga boleh ya. Terus sama penentuan studi kasusnya nanti adalah pada pertemuan ke-6, jadi pertemuan ke-6 minggu depan 12 April, teman-teman paling lambat ya harus sudah mengumpulkan deskripsi masalah. Tetapi kalau misalnya sebelum 12 April sudah ada ditentukan, juga nggak apa-apa, nanti saya sediakan linknya di e-learning, teman-teman bisa pengumpulan studi kasusnya dalam bentuk deskripsi masalah ya. Deskripsi masalah itu bisa sekedar cerita satu paragraf atau satu halaman, boleh menceritakan tentang permasalahan apa yang akan diangkat, seperti itu. Nah, nanti teman-teman yang sudah mengumpulkan akan saya cek dan di sini saya tuliskan dikonsultasikan ke Bu Rina itu untuk menentukan kecukupan masalahnya. Jadi kalau yang di bagian atas kan saya tulis jangan terlalu kompleks. Kalau terlalu kompleks nanti jadi tugas akhirnya mahasiswa, kalian jadi lulus gitu ya. Tapi juga jangan terlalu sederhana. Kalau terlalu sederhana ya tidak jalan proses analisanya gitu ya. Jadi nanti akan saya cek deskripsi masalah masing-masing dari semua kelompok. Saya akan melihat kecukupan masalahnya, apakah sudah cukup, tidak terlalu kompleks. Kalau yang terlalu kompleks saya akan minta disederhanakan. Kalau yang terlalu sederhana saya minta dikembangkan lagi, seperti itu. Terus kemudian apakah permasalahannya itu juga bisa diangkat ke dalam sistem pakar. Ya, jadi tidak semua permasalahan nanti bisa diangkat ke dalam sistem pakar. Jadi teman-teman boleh memasukkan deskripsi masalah apa saja. Nanti akan saya bantu untuk menganalisa apakah masalah itu memang bisa diangkat menjadi sistem pakar atau tidak. Seperti itu ya. Nah, di sini saya tuliskan, ingat bahwa studi kasus di dalam sistem pakar itu bukan hanya diagnosa ya. Jadi kalau teman-teman mencari referensi di internet itu memang paling banyak diagnosa ya. Diagnosa penyakit mata pada manusia gitu ya. Diagnosa penyakit pada anak-anak, diagnosa penyakit pada ayam misalnya. Atau diagnosa kerusakan laptop, diagnosa kerusakan HP. Nah, paling banyak memang seperti itu. Tetapi sekali lagi bahwa
Sistem pakar bukan hanya sistem pakar diagnosa, itu ya. Teman-teman bisa membuka kembali materi tentang pengenalan sistem pakar. Di sana ada 10 jenis karakter masalah, itu ya, karakter kasus yang bisa kita angkat, termasuk diantaranya ada planning, perencanaan, ada monitoring, terus kemudian ada tutorial, gitu ya, ada forecasting dan sebagainya. Itu juga bisa diangkat menjadi sistem pakar. Nah, tugasnya ngapain aja? Tugasnya seperti ini ya. Mulai dari menentukan deskripsi masalah, nanti teman-teman submit dulu di e-learning dalam bentuk kata-kata ya, dalam bentuk kalimat, atau kalau mau langsung didiagramkan, kalau bisa ada penjelasan kalimat sama diagramnya, gitu ya, jangan cuma hanya diagram saja. Terus kalau deskripsi masalah di pertemuan ke-6 nanti sudah fix, sudah saya setujui, maka teman-teman sudah boleh melanjutkan ke tahap yang selanjutnya, yaitu isolasi area permasalahan, menentukan target keputusan, membuat dependensi diagram, tabel keputusan, direduksi, dan menuliskan if then rule-nya. Dan tadi yang saya jelaskan tambahannya adalah membuat user interface, yaitu adalah kumpulan pertanyaannya. Jadi apa saja yang akan ditanyakan nanti kepada user. Sekali lagi, pertanyaannya bukanlah langsung ke gejalanya langsung ditanyakan, gitu ya. Apakah Anda sering ke warnet? Tadi seperti itu tidak boleh, gitu ya. Tapi kita mengukurnya pakai apa? Keseringannya apakah pakai frekuensi, misalnya berapa kali dalam seminggu, atau pakai jumlah jam. Nah, itu pertanyaannya nanti mengacu ke value-nya. Jadi berapa jam Anda pergi ke warnet dalam seminggu, misal, atau berapa kali dalam seminggu Anda pergi ke warnet, misalnya seperti itu. Oke, itu untuk tugas UTS-nya. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri? Saya bebaskan teman-teman untuk memilih teman kelompok ya, tapi pertimbangannya ya sekali lagi jangan hanya sekedar karena teman dekat, terus nanti karena terlalu dekat tiga-tiganya semua nggak ada yang mau ngerjakan gitu ya, atau karena terlalu dekat yang ngerjakan satu orang, yang lainnya cuma tim hore aja, nggak boleh juga kayak gitu ya. Kenapa kok saya batasin 3 saja, supaya tidak terlalu banyak tim yang hura-hure ya teman-teman. Jadi belajar untuk juga mengatur, memanage di dalam sebuah tim, dalam sebuah kelompok. Kalau misalnya tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada sekitar 6 hal yang harus dilakukan, berarti dari 3 orang itu mungkin bisa dibagi tugas masing-masing mengerjakan 2 hal, misal seperti itu. Oke, itu untuk UTS-nya, untuk project 1. Nanti setelah UTS kita akan masuk ke materi mesin inferensi, dan di project kedua nanti hasil UTS teman-teman semua akan dilanjutkan untuk dibangun mesin inferensinya. Seperti itu. Jadi sangat tergantung kalau teman-teman di UTS ini mengerjakannya tidak maksimal, ya kemungkinan kalau kurang pas, ya untuk UAS-nya nanti juga terpengaruh, jadinya nggak pas juga gitu. Ya. Oke, itu dari saya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan untuk materi dan juga untuk UTS-nya. Bu, maaf, untuk pengumpulan yang deskripsi masalah itu terakhir kapan ya, Bu? Minggu depan, hari Senin tanggal 12, pada waktu kita kuliah. Jadi nanti akan kita bahas saat kita kuliah. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Jadi teman-teman, dalam seminggu kita kan jadwalnya hari Senin jam 1. Di luar itu teman-teman boleh berkonsultasi ya. Meskipun mungkin saya nggak setiap saat langsung tak bales gitu ya, tapi teman-teman boleh bertanya gitu ya. Kayak contoh latihan tentang kecanduan game ini cuma ada 1 orang yang sih tanya ke saya, Bu, saya sudah bikin kayak gini, bener atau enggak? Bu, ini saya nggak paham di sini, teman-teman boleh bertanya. Gitu ya. Alangkah baiknya kalau teman-teman nanyanya juga di grup, supaya yang lainnya juga terpacu, dan pertanyaan, saya yakin pertanyaan itu pun juga akan ditanyakan teman-teman yang lainnya. Kalau misalnya saya jawab,
Jadi teman-teman yang lainnya juga akan tahu. Sama untuk tugas hari ini adalah membentuk kelompok dan membuat deskripsi masalah. Kalau ada yang tidak paham, saya harapkan teman-teman juga aktif bertanya di luar hari Senin jam 1. Ya, silahkan untuk bertanya langsung ke saya boleh atau melalui grup juga boleh. Yang penting pada waktu Senin depan teman-teman semua sudah harus mengumpulkan. Jadi jangan sampai seperti hari ini yang mengumpulkan cuma 10 orang, yang lainnya saya yakin bingung, nggak paham, tapi nggak tanya apa-apa dan tidak melakukan apa-apa gitu ya. Jadi ayo semua ya memotivasi diri sendirilah ya, karena kalau kita kuliah online jarak jauh seperti ini, kan saya nggak bisa melototin satu orang untuk marahin ayo kerjakan, kayak gitu kan juga nggak bisa. Gitu. Jadi teman-teman harus bisa mengatur diri teman-teman sendiri. Gitu ya. Oke, ada lagi? Untuk tugas UTS, di sini saya share di e-learning ya, belum saya upload tadi kayaknya. Oke, Mas Yoga, silahkan. Bu, mumet, Bu. Mumet, lapor kok Ya, Bu. mumet. Semua matkul 1 minggu tugas terus, Bu. Tadi pusing. Oh ya? Ya, Bu. Yo, sebenarnya mengeluh kan bukan solusi ya, teman-teman ya. Teman-teman kuliah itu punya banyak teman. Ya, kayak contoh misalnya saya latihan tentang HMO atau mungkin tentang tentang kecanduan game kemarin. Di luar kelas ini kan teman-teman bisa diskusi gitu ya, bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Sebisa mungkin jangan hidup sendiri ya. Lek hidup sendiri tugas dalam 1 minggu ada 5 tugas yo ngeluh ya mumet nanti. Tapi kalau bisa ya tetap berhubungan sama teman-temannya, tetap coba berdiskusi. Kalau toh benar-benar mentok gak punya waktu dan gak punya tenaga untuk mengerjakan, bolehlah minta jawaban temannya, tapi dalam tanda kutip ya dibaca dan dipelajari sebelum disubmit atau dikumpulkan ke dosennya. Ini bukan hanya di mata kuliah saya ya, teman-teman bisa menerapkan di mata kuliah yang lain. Kenapa kok sama Bu Rina boleh nyontoh gitu ya? Karena kalian itu loh mahasiswa. Kalian bukan anak SD yang disuruh hafalan. Kalian tidak harus hafal Pancasila 1 sampai 5 itu apa, berdiri di depan kelas, sebutkan, hafalkan. Like misalnya gak hafal, tak setrap, kakinya dinaikkan ke atas, kan gak gitu ya. Kalian itu mahasiswa sudah dianggap sebagai orang yang dewasa. Di dalam kehidupan kita nanti, kalau misalnya teman-teman dihadapkan pada sebuah masalah apapun gitu ya dalam kehidupan teman-teman, itu tidak disuruh menyelesaikan sendiri, tapi teman-teman seharusnya gitu ya mencari pendapat orang lain, tapi seharusnya berkonsultasi dengan orang lain, sama seperti kita berkuliah seperti itu ya. Dalam ujian pun kalau di dalam kuliah banyak sekali yang boleh open book gitu loh. Kok boleh open book, Bu? Ya boleh aja karena kita nggak disuruh hafalan. Jadi sekali lagi ya memang di luar bahwa itu memang resiko teman-teman berkuliah ya, dan apalagi kuliahnya online gitu, kami sebagai dosen kan juga nggak bisa ngambil nilai setiap saat pada waktu kita online, apalagi kalau saya nggak Zoom ya, saya di e-learning aja. Itu kita susah menyimpulkan nilainya, kecuali kalau kita di kelas. Kita ketemu di kelas, 30 orang, saya bisa tahu masing-masing orang, saya bisa lihat wajahnya, saya bisa lihat gelagatnya, sikapnya bagaimana. Nah, dari sana itu seorang dosen sudah bisa melihat, oh anak ini seperti ini karakternya, anak ini seperti itu karakternya. Jadi kalau misalnya secara nilai itu sudah bisa disesuaikan gitu. Tapi kalau kuliah online seperti ini kan memang alat ukurnya itu susah kalau nggak kalian dikasih tugas. Gitu. Tapi sekali lagi,
tugas itu yang diukur bukan hanya salah atau benernya ya teman-teman ya, tapi kemauan kalian mengerjakan atau tidak. Kalian mau mengumpulkan, misalnya ada tugas 10 kali, kalian kumpulkan dan 10 kali itu salah semua, kami akan tetap menghargai ya, dosen akan tetap menghargai. Tetapi kalau misalnya yang benar juga, kalau kalian tugas 10 kali, ngumpulkan 3 kali salah, ya yang keempat ya nanya, oh gitu, harusnya kan gitu. Nanya ke dosennya, atau mungkin nanya ke temennya yang bisa diajak berdiskusi, sehingga tugas ke-5 sampai ke-10-nya bisa benar. Harusnya seperti itu. Tetapi kami gitu ya, para dosen juga tidak bisa menjamin 100% bahwa teman-teman itu yang lulus di mata kuliah saya pasti akan expert ya, pasti akan sangat paham tentang, contoh kalau mata kuliah sistem pakar, sangat paham tentang sistem pakar, tidak gitu ya. Teman-teman lulus matematika sangat paham matematika juga tidak sebenarnya. Yang diharapkan adalah teman-teman itu pernah tahu gitu ya. Kemudian dari pernah tahu itu, kalau ada sesuatu yang menarik, teman-teman itu punya kemauan untuk menggali sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian, gitu ya. Karena saya yakin background teman-teman berbeda, background keluarga berbeda, background kesibukan berbeda, pekerjaan berbeda, ya, segala macam berbeda, dan itu akan mempengaruhi pada cara berpikir kita. Gitu. Karena itu nanti lulus dari sistem pakar, ya ada yang pandai sistem pakar gitu ya, tapi ada yang cuman, wah aku ngerti sistem pakar kayak gitu sih, ya pokoknya kayak gitu, saya cuman tahu, ya nggak apa-apa gitu, bukan berarti yang nggak pinter terus nggak lulus gitu. Terus kok bisa lulus Bu? Ya itu tadi, kita lihat dari keaktifan teman-teman mengumpulkan tugas. Ya, jadi nggak harus benar kalian mengumpulkan tugas, yang penting berusaha mengumpulkan, karena itu merupakan salah satu wujud dari tanggung jawab kalian gitu. Kalian berarti dinilai bertanggung jawab nih, jadi mahasiswa dapat tugas mengumpulkan gitu. Bukan berarti dapat tugas dikerjakan mengumpulkan, ya dikerjakannya itu dalam tanda kutip, teman-teman boleh melakukan berbagai banyak hal. Nggak sempet Bu ngobrol sama temen, tanya Google, nggak sempet ngobrol sama teman-teman ya. Cari tentang HMO kasus ini di Google, banyak sekali. Jadi ya kembali lagi, saya yakin teman-teman punya banyak kesibukan, tapi ya tetap belajar untuk membuat list prioritas gitu ya, dalam seminggu atau dalam sehari ini apa yang harus saya lakukan. Itu saran dari saya Mas Yoga. Ada yang lain? Bu. Ada yang lain? Oke, jadi nanti untuk teman-teman yang nggak hadir, bisa diinfokan ya, kalau misalnya teman-teman mau ngajak teman lain yang nggak hadir pada waktu ini, diinfokan hasil hari ini, meskipun nanti juga saya sharing di e-learning, bisa diakses kembali di sana. Oke, untuk UTS ada pertanyaan? Salah Nggak ada, satunya Bu. ya, UTS-nya saya sampaikan hari ini, salah satunya juga supaya tidak membebani teman-teman ya. Kalau misalnya UTS-nya saya sampaikan di pertemuan ke-7, seminggu pas UTS harus selesai, kan malah lebih berat gitu ya. Jadi sekarang masih ada waktu 3 minggu sebelum dikumpulkan. Jadi teman-teman bisa nyicil. Kalau nyicil gitu ya, biasanya kan H-1 baru dikerjakan ya. Tapi bisa ya dicicil ya, mulai sekarang biar nggak berat ya. Karena saya yakin nanti UTS juga mata kuliah lain juga kebanyakan mungkin tugas. Kecuali kalau teman-teman diajak offline terus ngerjakan soal di ruangan kayak gitu. Ya. Untuk output UTS nanti bisa berupa laporan kan Bu dari Mas Bimo Prasetyo. Untuk output UTS
nanti pasti dalam bentuk laporan, karena hanya menjelaskan step by step-nya tadi ya. Dalam bentuk laporan, nanti formatnya seperti apa, saya infokan mungkin di pertemuan ke-7 ya, karena setelah pertemuan ke-7 kan dikumpulkan, supaya formatnya sama semua. Seperti itu. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu. Saya akan melihat perkembangan dalam satu minggu ke depan. Kalau sudah ada banyak teman-teman yang mengumpulkan deskripsi masalah, saya akan coba cek. Kalau ada beberapa hal yang mungkin perlu saya luruskan, minggu depan kita akan Zoom lagi, ya. Tapi kalau kemungkinan besar dari apa yang sudah teman-teman kumpulkan itu sudah mendekati benar, maka mungkin kita akan handle pertemuannya melalui e-learning saja. Jadi saya infokan selanjutnya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya akhiri dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.